menuju arah jalanan Pik, membuka akses air yang ditutup. Semua warga kompak menyuruh mandor beko bikin saluran air. Kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh sudah terbukti, lihat tuh. Jalanannya digempur. Tuh. Inilah kekompakan Kampung Alar tuh, lihat. Jauh. Ayo jauh. Ayo. Jauh. Tuh, kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh. Aspalnya yang digempur. Nah, ini saya lihat media-media juga menuliskan seperti itu. Salah satunya lawjustice.co ya, dia menuliskan berlindung pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan. Betul. Mungkin ini nggak terlalu banyak, jadi kita bahas di depan saja kali ya, Mas Hersu ya. Jadi serbuan masyarakat itu sebenarnya sudah tidak terkendali itu ya. Jadi mereka begitu marahnya, begitu terhadap kejadian yang terjadi, dan kemudian juga lucunya pada saat ketika pagar laut ini isu ini makin memuncak begitu, ini dari pihak Agung Sedayu bagi-bagi sembako. Jadi cara-cara untuk membungkam suara rakyat apa dan sebagainya itu tetap diterapkan cara-cara Pak Jokowi yang seperti itu ya, Mas Hersu. Dan rakyat ini juga sepertinya, saya khawatir sih ya Mas Hersu, banyak sekali tulisan yang sudah memperingatkan bahwa jangan sampai PIK 2 ini dapat memancing gerakan anti Cina. Jadi ya itu dia penting. ya, dan kalau melihat situasi yang terjadi di sana, ini dapat meletus seperti itu gitu. Iya. Kita berharap agar polisi yang ada di lapangan itu dapat meredakan gitu ya, tidak terlihat bahwa memihak kepada salah satu, terutama memihak kepada pengembang. Karena kalau seandainya itu terjadi kemudian terjadi luka atau terjadi semacam bentrokan yang berdarah begitu, tentunya itu bisa sekali memicu, karena sekarang eskalasinya sudah makin memuncak di mana-mana, rakyat sudah betul-betul marah begitu. Semua Kampung Alar Desa Kohot, Kampung Alar dari Kejaran Jaronai, Jaro Ambon kumpul semua menuju arah jalanan Pik, membuka akses air yang ditutup. Semua warga kompak menyuruh mandor beko bikin saluran air. Kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh sudah terbukti, lihat tuh. Jalanannya digempur. Tuh. Inilah kekompakan Kampung Alar tuh, lihat. Jauh. Ayo. Jauh. Tuh, kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh. Aspalnya yang digempur. Nah, ini saya lihat media-media juga menuliskan seperti itu. Salah satunya lawjustice.co ya, dia menuliskan berlindung pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras. Etnis Cina semakin merajalela di Indonesia. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali kalau seandainya penghapusan terhadap sesuatu maksudnya adalah baik, yaitu adalah supaya tidak ada lagi rasisme gitu di Indonesia ini, seperti yang terjadi di Amerika, terjadi banyak negara, gitu kan, seperti itu. Supaya di sini semuanya bisa bersatu, berkeadilan, tapi seringkali itu malah justru disalahgunakan. Jadi dalam hal ini akhirnya masyarakat mau tidak mau mengkotak-kotakan ada etnis Cina baik, ada etnis Cina jahat. Iya. Nah, dan dalam hal ini kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut, ditengarai ya, oknum penjahat etnis ini merampok kekayaan bangsa dan melakukan korupsi melalui suap dan perilaku nirmoral lainnya. Hal ini dilakukan oleh elit pengusaha yang realitanya mendominasi perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan cara memecah belah seperti itu, dan saya lihat betul miris betul. Salah satunya adalah ketika salah seorang aktivis yang juga pengacara, yaitu Ahmad Kozinudin, ketika dipersekusi. Waduh, ini dan yang melakukan persekusi siapa? Orang suruhan, orang lokal sendiri juga, orang pribumi lah istilahnya begitu. Akhirnya orang menyebut antara pribumi, antara turunan ini, turunan itu. Jadinya seperti itu begitu. Akibat dari keserakahan begitu yang timbul. Ya.
Main aja, main. Ini nampaknya masyarakat ada di sini. Main aja. Main kemana? Main kemana? Ya, soal-soalnya saja. Jalan aja. Taran-taran dulu. Jangan berhenti, ini yang seringnya biasa sial yang bikin kar perlu mancing kan Pak. Pengunjung perlu mancing mau soal pincang. Lurus. Perlu mancing ini usir nih. Nah, betul. Anda mungkin bisa nonton di nonton di Hersbon Open yang tayang tadi malam ya. Saya mau bahas serius soal itu. Saya juga khawatir Mbak Agi karena kan dalam kasus ini faktanya yes bahwa Agwan itu dari namanya saja sudah tahu dia itu pengembang etnis keturunan Cina begitu ya. Dan kemudian kecurigaan bahwa ini nanti yang membeli juga itu adalah etnis Cina dan itu bukan Cina dari Indonesia, iya juga gitu. Siapa yang mau beli karena bukti dan salah satunya kan misalnya Pantai Indah Kapuk dan juga sebelumnya itu reklamasi di Pantai Utara Jakarta kan juga diiklankan di Cina ya Mbak Agi ya. Jadi ya lihat dan karakter orang lokal mungkin tidak suka dengan lokasi perumahan-perumahan semacam itu. Itu juga iya gitu. Nah, jadi mesti dipisahkan. Tapi bahwa yang jadi korbannya Agwan itu atau Pantai Agung Sedayu Group itu bukan hanya pribumi, terjadi juga di Cina yang tanahnya dirampas juga kan terjadi gitu. Dalam kasus misalnya unjuk rasa ini ada aktivis ya etnis Cina seperti Mas sahabat kita ya Antoni Budiawan kan begitu juga ya dia sangat keras dan dia sangat nasionalis gitu. Jadi memang jangan dikebiahu ya atau samaratakan. ya itu yang saya juga Anda bisa bahas di situ. Dan kedua juga soal hadirnya sejumlah orang-orang yang pakai namanya Gus-Gus gitu ya, yang seolah-olah itu mereka menyimpulkan bahwa itu agama di belakang itu. Karena kebetulan juga ada tokoh NU di situ yang di situ Pak Said Agil Sirat gitu loh yang juga membackup Pantai Indah Kapuk 2, tapi dan kemudian dihadap-hadapkan dengan Hosinuddin yang disebut sebagai ex-HTI kan itu yang bahaya dan itu narasi itu disampaikan oleh pengacara dari Pantai Indah Kapuk sendiri, Muanas Alaidit gitu, yang menyatakan bahwa warga NU harus hati-hati ini ada ex-HTI yang menyusup ke situ. Itu kan ada di konten-konten di Twitter dia diunggah seperti itu. Iya, bahkan Twitternya ini sangat luar biasa begitu. Ini Muanas Alaidit ini dahulu adalah pembela dari Mbak Asyir ya Mas Hersu ya. Kiai Haji dan dekat dulu dia adalah bagian dari kelompok pembela Muslim begitulah ya dalam sejarahnya. Tapi kemudian masuk ke PSI, pernah caleg juga ke DPR, tapi gagal begitu ya, tidak terpilih dan kemudian sekarang menjadi kuasa hukum dari pengembang begitu dari konglomerat. Salah satunya ini adalah yang dia tweetkan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu begitu ya. Dia menulis seperti ini. Anak Abah semua pada nyamar jadi nelayan. Bayangkan kalimatnya, provokatif sekali. Anak Abah semua pada nyamar jadi nelayan, sampai ada yang ganti nama buat bodohi publik. Mahesa jadi Saipudin. Asal viral di medsos. Semua jongo Said Didu. Luar biasa sekali ini Mas Hersu. Apakah tidak bisa dipersoalkan kalimat-kalimat yang seperti ini? Saya ulangi lagi. Anak Abah semua pada nyamar jadi nelayan. Sampai ada yang ganti nama buat bodohi publik. Mahesa jadi Saipudin. Asal viral di medsos semua jongos Said Didu.
Jadi mereka-mereka ini dicap siapapun yang membela tanahnya, yang membela rakyat Banten, yang apa namanya mempersoalkan pagar laut itu dicap sebagai jongosnya Said Didu. Dan dia juga memfitnah bahwa Said Didu itu berusaha betul menjual tanahnya seharga 150 miliar begitu. Nah, di sini dia juga menyertakan ini dari akun yang lain gitu ya Mas Hersu, namanya Yuli Sugiarto yang mengatakan bahwa ada saja kelakuannya bukan anak abah kalau enggak bisa nyamar dan bikin gaduh. Kholid lagi katanya begitu. Jadi di situ ada gambar yang disertakan ada Said Didu, di sebelahnya ada seseorang yang bernama Mahesa Al-Bantani begitu, dan dia mempersoalkan bahwa ada yang kemudian menyamar dan mengganti nama begitu. Nah, ini kalau saya telusuri, orang yang dia bela, yang dibela oleh Muanas Alaidit ini yaitu Aguan, bahkan memiliki 3 nama. Jadi dia mempersoalkan seseorang bernama Mahesa Al-Bantani yang kemudian sebagai mungkin nama di KTP-nya adalah Saifuddin dan dia berprofesi atau pekerjaannya adalah sebagai nelayan begitu, dan dia membela tanahnya itu dipersoalkan. Sementara dipersoalkan sampai orang kok mau ganti nama, padahal Aguan sendiri coba kita telisik siapakah nama asli dari Aguan. Jadi ini diskriminatif ya, dan ini rasis saya rasa. Aguan itu ternyata bernama asli Guo Zai Yuan atau alias Sugianto Kusuma. Saya tidak tahu yang ada di KTP itu yang mana. Mungkin nama Indonesianya yaitu Sugianto Kusuma. Nama lahirnya adalah Guo Zai Yuan begitu. Dan disebutnya nama panggilannya adalah Aguan. Jadi apa bedanya dengan nelayan? Itu sesuatu yang biasa begitu ya. Kalau seseorang misalnya dia memiliki nama asli dan kemudian untuk misalnya dia menjadi aktivis atau dia menjadi penyanyi atau dia menjadi apa begitu, dia kemudian ada namanya supaya lebih dikenal begitu. Jadi ini lucu sekali apa yang dilakukan atau apa upload atau narasi daripada si Muanas Alaidi tersebut gitu. Dan banyak sekali sih Mas Hersu kalau kita melihat di sini bagaimana gerakan-gerakan itu diupayakan untuk dibungkam, yaitu dengan adanya sekarang ramai begitu diberikan bansos, diberikan beras kepada masyarakat sekitar begitu. Kita melihat nih polisi sudah mulai turun ke jalan ya sekarang akhirnya, dan mereka juga mengerahkan juga polisi untuk Polairut juga begitu di Teluk Banten tersebut, dan kemudian mereka ikut mencabut pagar-pagar pagar laut Ya, tersebut ya, bersama dengan dan angkatan. ya Bareskrim juga sudah menyatakan akan memanggil kepala desa Kohot dan sebagainya. Jadi sudah mulai ada, Betul. karena selama ini kan didesak terus polisi Ya. terutama Pak Listio, karena bagaimanapun juga jejak digitalnya bukan itu, Pak Listio memang punya kedekatan dengan Aguan ini, terutama ketika mereka sedang membangun markas Brimob di situ ya, di Pantai Indah Kapul 2 itu ya. Yang begini-begini saya kira nantinya mesti jangan terjadi lagi lah ya, karena kesannya para pengusaha itu seolah-olah memberikan semacam berperiak sebagai filantropi atau dermawan membangunkan markas untuk ke Brimob dan sebagainya, padahal itu sebenarnya kemudian mereka gunakan untuk kepentingan marketing, kepentingan untuk bahkan menakut-nakuti warga dan sebagainya, yang saya kira mesti sensitif lah, baik pimpinan TNI maupun Polri dalam hal seperti ini. Ya, dia mesti ingat pesannya dari Pak Prabowo bahwa kalian itu, gaji kalian itu dibayar oleh rakyat, pakaian kalian itu dari sepatu sampai ke topi itu dibayar. Itu yang harusnya. Jadi pengabdiannya polisi dan TNI itu harusnya kepada rakyat, bukan pada para pengusaha. Jadi ini saya kira momentum deh untuk menunjukkan polisi itu tidak seperti yang yang selama ini dicitrakan gitu, mereka berpihak semacam itu. Mungkin yang di lapangan itu juga mereka melaksanakan karena nganggap bahwa itu adalah proyek strategis nasional gitu, jadi harus di backup, diamankan, kan bisa aja seperti itu, mereka tidak cukup paham level Kapolsek, level Koramil gitu ya Mbak Agi. Iya, benar sekali. Dan sekarang sepertinya Pak Prabowo ini memang sedang sedikit demi sedikit berusaha Iya, mengubah itu semua. iya. Kita masih nggak sabar karena sudah Udah sedemikian berlangsung lama, terlalu sudah lama. berlangsung lama, Ya, dan terlalu parah ya. parah begitu, berdarah-darah begitu kan istilahnya. Dan kita berpikir bahwa sepertinya kok sulit sekali. Banyak sekali yang sudah apatis itu Iya, tidak bisa apatis, ya diubah betul. begitu ya. Dan tapi sekarang dengan pernyataan-pernyataan di mana terakhir juga saya melihat ada pernyataan dari Agus Yudhoyono begitu, Menko Infrastruktur, yang mengatakan
Prabowo begitu menginstruksikan, begitu menginginkan bahwa semua proyek infrastruktur kembali ini ditegaskan, begitu kan, penegasan dilakukan lagi oleh AHY setelah namanya mencuat diindikasikan tersangkut pada pagar laut tersebut karena SHGB dan itu juga terbit di masa AHY menjadi Menteri ATR dan BPN begitu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa semua proyek infrastruktur itu pokoknya semuanya akan ditinjau kembali dan dilihat nilai keekonomiannya. Kalau seandainya memang tidak berguna, ya itu kemudian akan ditinggalkan. Nah, ini sebetulnya itu sebuah peringatan betul bahwa bagaimana Pak Prabowo yang tadinya adalah melanjutkan begitu kan, melanjutkan dari semua kebijakan Pak Jokowi, ya sekarang mulai meninggalkan, mau tidak mau harus realistis karena ternyata banyak menyakiti hati rakyat, banyak sekali memakan anggaran yang tidak perlu, banyak yang tidak ekonomis, menghambur-hamburkan uang, dan semuanya sekarang itu yang menjadi beban dari pemerintahan Prabowo. Yes, dan kita mesti ingat dong, dan ingatkan juga kembali Pak Prabowo dan jajaran menteri dan lembaga ketika perdana rapat kabinet paripurna perdana kan mengingatkan bahwa harus digunakan APBN itu untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat gitu ya, bukan untuk orang kelompok-kelompok tertentu saja. Oke, ini kita cuman warning, hati-hati warga di Tangerang juga, dan khususnya Tangerang dan Banten jangan mau diadu dombanya hanya dengan bayaran yang uang sedikit gitu aja. Penderitaannya panjang loh. Nanti Anda bisa terusir dari kampung halamannya sendiri itu, dan baru Anda menyesali karena ternyata dulu Anda cuma jadi ante-ante para pengembang, pengusaha yang sebenarnya duitnya nggak seberapa, sementara keuntungan mereka berlipat-lipat gitu ya. Iya, betul Mas Ersu. Karena saya rasa orang-orang yang semacam ini kemudian itu berkelanjutan ya di iming-iminginnya. Nanti ya kan sekarang sudah mulai terbongkar nih bahwa ternyata di daerah pagar laut tersebut akan dibangun 7 pulau reklamasi oleh sebuah pengembang bernama PT Tangerang International City, dan ternyata ini adalah anak perusahaan dari Salim Group. Jadi ya Salim Group ini adalah Konco atau PIK 2 itu dimiliki oleh grup Salim dan juga dimiliki oleh Agung Sedayu Group, di mana di belakang Agung Sedayu adalah Aguan, di belakang dari Salim Group adalah Antoni Salim. Jadi mereka berkolaborasi di dalam PIK 2, dan sekarang PIK 2 itu kalau kita melihat menguasai daerah perairan, di perairannya begitu, di sekitar misalnya Desa Kohot dan sekitarnya begitu, di mana terdapat di lautnya gitu beberapa ratus meter dari garis pantai itu terdapat pagar-pagar laut tersebut. Dan kabarnya menurut Henry Kusuma, yaitu pengacara dari atau kuasa hukum pendamping dari warga setempat Desa Kohot dan desa-desa di sekitarnya, itu mengatakan bahwa ternyata memang betul ada rencana pembangunan 7 pulau reklamasi yang disebut Kota Baru Pantura namanya, dan itu dibuat oleh Tangerang International City, anak perusahaan dari Salim Group. Nah, ini sudah makin terang sebetulnya. Nah, orang-orang ini yang kemudian mempersekusi Ahmad Kozinudin, yang menjadi aktivis, membela hak-hak rakyat di sana dan sebagainya. Ini biasanya Mas Hersu, kalau berdasarkan pengalaman kita sebagai wartawan, mereka itu tidak hanya diberikan pekerjaan sekarang. Jadi kalau seandainya kita pun mengatakan, kalian tuh hanya bekerja seperti itu, nanti kalian disingkirkan. Enggak juga, mereka juga mendapatkan tawaran biasanya ya di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang berhubungan dengan oligarki seperti ini. Mereka juga mendapatkan penawaran. Nanti kalau seandainya pulau reklamasi itu jadi kalian yang menjadi tugas pengamanannya di sana. Kalian nanti akan mendapatkan gaji Ya, kalian. tapi kan cuma jadi centeng aja. Betul. Tapi mereka-mereka inilah yang mereka telan dan kemudian akhirnya memusuhi saudara-saudara mereka sendiri. Ini yang kita harus ingatkan. Waspada, waspada begitu ya. Jangan sampai kita akhirnya menjual negara begitu. Kita pindah kemana nih? Ini kalau ngomongin Pantai Indah Kapuk sih lebih baik kita kaitkan dengan Pak Jokowi, Mbak. Ini kan sebenarnya ada kaitannya. Gitu. Betul. Kalau kita lihat ini jelas ada kaitannya begitu, karena Aguan ini adalah Orang oligarki yang menyelamatkan Taiwan, muka Pak Jokowi. Nah, yang dan menyelamatkan kemudian muka Pak mendapat Jokowi begitu. status PSN di situ ya. Oke. Nah, tapi kita cerita yang di Solo sekarang, bukan ngomongin soal itu gitu ya. Saya jujur memang sudah agak lama mikir gitu ya. Berapa parah sih bangsa gua ini gitu kok. Ada orang seperti seperti Jokowi begitu, seperti Mulyono yang selama 2 periode menjadi presiden yang menghasilkan kerusakan di bumi Indonesia ini, kok kemudian masih tetap dipuja-puja seperti itu. Kan itu yang yang di pikiran saya. Kalau para tokoh, para menteri hadir di situ itu jelas kalkulasinya politik kan gitu ya Mbak ya. Nggak tulus sebenarnya, mereka punya kepentingan gitulah kalau di situ. Tapi kalau rakyat ini kan sebenarnya nggak punya kepentingan apa, paling mereka senang lah kalau dikasih
kasih apa, kasih kaos, dikasih sembako dan sebagainya, mereka senang. Tapi kalau kemudian mereka berbondong-bondong dan tetap memuja Pak Jokowi, saya merasa saya udah mulai putus asa nih dengan bangsa ini. Kan gitu. Parah banget ya bangsa ini ya. Udah ini udah kalau sering di apa sering angel ini angel tuturannya ini kan gitu ya. Iya, angel tuturane begitu Ya. Mas Heru. Jadi ini memang sekarang sedang rame ya. Hmm. Akhirnya ada netizen-netizen yang mengungkap gitu bahwa itu banyak settingannya. Apa yang terjadi di sana ada yang mengkoordinir apa dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya melihat Mas Heru, melihat apa kultur dari daerah gitu ya. Ini kan di Jawa Tengah. Di sana itu biasanya masyarakat masih baik orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati begitu ya, baik yang masih hidup. Kadang-kadang oh ngalap berkah kemana, ngalap berkah kemana gitu dianggap karena memang orang-orang yang apa ya yang relatif tidak berpendidikan dan kemudian tidak kenal media, tidak membaca berita, tidak melihat hak dan kewajibannya itu apa. Mungkin dia Islam tapi tidak bukan Islam yang apa namanya, yang lurus gitu ya. Dan kemudian masih mencampur adukan dengan budaya. Biasanya seperti itu. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa sebagian dari mereka itu ya memang ditawarkan untuk datang ke situ, dikoordinir, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situ. Entah itu berhubungan langsung dari pihak Pak Jokowi atau tidak, tapi yang jelas indikasinya rakyat itu atau netizen di sini mengatakan demikian, Mas Hersu. Jadi seperti misalnya ini saya lihat di akun @0penumbra. Zero Penumbra begitu ya di X akun Twitter dia mengatakan semua itu settingan doang. Nih gue kemarin siang lewat depan rumah si Mulyono yang pengidap NPD. Aduh ini. Yang pengidap NPD akut itu ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia gitu. Jadi rupanya ini terlihat jelas karena memang bus-bus tersebut parkir di pinggir jalan raya sebelum masuk ke jalan yang lebih kecil atau yang disebut sebagai gang begitu ya untuk masuk ke rumah Pak Jokowi karena dari jalan raya yang ramai tersebut ke rumah Pak Jokowi kan memang dekat sekali begitu Mas Hersu dan itu bisa terlihat rumah Pak Jokowi dari jalan rayanya. Ada videonya, ini kita sambil melihat videonya seperti ini begitu dan kemudian jawaban tersebut sebetulnya oleh akun Penumbra tadi adalah sebagai jawaban dari dia mengkomen gitu ya, dia mengisi di kolom komen dari unggahan Partai Sokmed. Jadi sebagai background, Partai Sokmed ini adalah salah satu apa ya akun besar lah begitu, akun besar buzzer yang dulu dia sangat membenci Jokowi, sangat-sangat mengkritik Jokowi sebagai politik dinasti apa dan sebagainya begitu ya. Seperti misalnya nih dia mengatakan seperti ini Mas Herso. Dengan ini kami nobatkan Jokowi sebagai bapak nepotisme. Mulai dari anak mantu hingga para relawan diberi jalan. Ada juga yang dinasti politik Ratu Atut mulai ditiru oleh keluarga Jokowi. Memang benar itu hak, tapi ada yang namanya etika. Kami muak dengan politik dinasti. Dengan para buzzer gini berapi-api menjadi pendukung politik dinasti. Maaf, kelas kami menggaji bukan digaji, apalagi melacurkan diri. Politik dinasti dilakukan oleh siapapun tetap tidak etis dan merusak demokrasi, setuju. Tapi sekarang ini berubah, begitu. Itu sejak ada Pilpres kemarin. Ini Partai Sokmed yang sering juga kita kutip dan kita tayangkan. Mungkin untuk hal-hal tertentu memang dia mengungkap apa kejadian yang apa adanya. Tapi untuk yang ini dia seperti menjadi buzzer besar gitu bagi Prabowo dan juga bagi keluarga Jokowi dan juga terutama bagi Gibran. Ketika kemarin Gibran banyak sekali ya diprotes soal apa namanya di MK harus merubah konstitusi atau merubah umur supaya Gibran dapat lolos menjadi cawapres, itu banyak sekali dibela oleh Partai Sokmed ini, Mas Hersu. Nah, ini Partai Sokmed ini menulis dalam unggahannya seperti ini. De-Jokowisasi dilakukan secara masif oleh PDIP, seperti de-Soekarnoisasi dilakukan oleh Orde Baru terhadap Bung Karno. Tapi karena itu rakyat justru memperlihatkan simpati pada Jokowi dan antipati terhadap PDIP. Dia ini memang apa namanya, memang bukan sama sekali bukan fans. Ini selalu mengkritik PDIP begitu ya. Ya kita pun sebetulnya juga sama. Untuk hal tertentu kita kritik PDIP, tapi untuk hal tertentu Ibu Mega sebagai menjaga konstitusi ya kita apresiasi. Iya. Partai Sokmed Kita ini kan adalah proporsional kalau kita melihat segala proporsional sesuatu. saja. Kalau ini adalah pembela dari keluarga Jokowi sekarang ya, beda dengan yang dulu, makanya sering diledek-ledek juga. Nah, atas hal ini kemudian timbullah kesaksian-kesaksian dari netizen, antara lain dari akun Penumbra tadi, dan juga dari yang lain-lain, Mas Hersu. Misalnya ini ada yang mengatakan Raka bin WN ini @Dino.
Ritjit begitu mengatakan, bener bang, kata kawan bokap gue, pas dia tur rombongan ke Solo, ke Masjid Zayed, terus ada yang arahin untuk ke tempat Mulyono, dan di sana dikasih bingkisan katanya. Ya memang setahu saya memang di sana dikasih bingkisan itu, terutama disediakan kaos itu Mas Hersu, itu selalu itu disediakan kaos seperti itu. Dan kemudian ada juga akun Vido Dido, itu Dodo Wiru mengatakan, ini pada tanggal 8 Januari 2025, tahun baru kemarin kami sewa mobil plus sopir dan si sopir membujuk kami untuk mampir ke rumah Mulyono dan dijamin bisa berfoto dengan Mulyono. Hmm. Pas ditanya bagaimana caranya, si sopir bilang ada adminnya di sana dan sekaligus mengkondisikan. Sebegitunya Mulyono supaya terkesan ada warga yang makin mengeluh-elukannya. Jadi ini setidaknya sudah 3 ya. Saya menemukan 3 pada satu tweet begitu, pada satu unggahan saja. Kemudian komen-komen di bawahnya. Entah kalau yang lainnya. Jadi memang dugaan gitu kalau kita mempercayai ini begitu, dan saya rasa mereka ini akunnya juga juga akun, bukan akun yang apa namanya, Akun akun buzzer organik yang lah ya ini ya. akun organik, memiliki dia memfollow dan juga memiliki follower begitu ya. Itu ya kita, kalau saya sih percaya Mas Hersu, karena memang sifat atau apa habit gitu ya dari Pak Jokowi yang dikatakan NPD, Narcissistic Personality Disorder, yaitu orang yang mempercayai bahwa dirinya lebih penting, lebih istimewa daripada orang lain, sehingga orang lain itu harus mengagumi dia. Dan itu sudah kita buktikan selama 10 tahun ini. Oh ya, itu kelihatan sekali. Jadi semua memang settingan semua, kan gitu ya. Dan tapi saya kira selain soal NPD gitu, yang mungkin itu akan lebih tepat nanti kalau ada ahli kejiwaan gitulah yang memeriksanya gitu, baru disimpulkan seperti itu. Yang kita jelas itu adalah soal agenda politiknya yang jelas di situ ya, bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai presiden pada Pilpres 2029. Saya kira agenda itu yang juga sekarang masih terus berjalan, dan saya juga mendengar soal misalnya kenapa Pak Jokowi tidak kunjung juga dijadikan ketua One Team Press gitu kan. Sebelumnya kan sudah didorong-dorong Pak Jokowi sebagai ketua One Team Press. Saya bayangin, waduh, kalau Pak Jokowi, kan sekarang ini orang juga menyebutnya matahari kembar, bahkan banyak sekarang saya lihat itu termasuk para stand up komedi dan sebagainya selalu ngedit gitu kalau Pak Prabowo pergi ke luar negeri, kenapa nih ya anak beranak ini kok kemudian Pak Jokowinya misalnya datang ke Jakarta dan kemudian bikin macam-macam action gitu, dan itu mereka sering bawa, Pak Prabowo jangan sering-sering pergi ke luar negeri dong, ini ada 2 orang anak beranak ya kan gitu, mereka selalu nyatakan itu. Jadi saya sih melihatnya lebih, saya tidak mengesampingkan dugaan yang seperti disampaikan oleh netizen tadi, tapi saya menyatakan itu harus ahlinya yang menyatakan. Tapi saya sih melihatnya lebih dari sisi politik ya Mbak Agi, bahwa pasti ada agenda seperti itu gitu, dan orang seperti ini kan memang syahwat kekuasaannya kan luar biasa ya. Kalau kita tahu dulu dia sudah dapat 2 periode aja masih kurang gitu, dan kemudian karena ketika dihadang, kan tadi Anda nyinggung soal Ibu Megawati, ketika dihadang yang paling pengadang utamanya Ibu Megawati kan, kemudian dia menjadikan anaknya sebagai, tadinya sebelum itu dia nawar dulu, kalau bisa ditambah lah, kalau nggak bisa gitu ya tambah 2 tahun karena kemarin COVID kan. Betul. Kan gitu, karena nggak efektif pemerintahnya kan, jadi masih nawar gitu. Ketika nggak bisa nawar ya akhirnya anaknya. Jadi ya pasti dia berhitungnya setelah Pak Prabowo itu ya nggak ya cukup 1 periode, bahkan kalau perlu nggak sampai 1 periode gitu. Ya, memang Jokowi ini kan tidak tahu malu ya. Tapi apa yang dia lakukan selalu dia sangkal, makanya sen kanan belok kiri. Jadi seperti dia menawar 2 periode dengan alasan karena selama COVID maka pemerintahan tidak efektif, seperti itu alasannya. Nah ini sekarang Mas Hersu, selain Pak Jokowi begitu, istrinya Ibu Iriana ini juga mulai tampil sekarang Oh ini ya. gitu. Iya, setidaknya dalam 1-2 hari ke belakang ini dia tampil ya, diunggah itu oleh akun seputar Surakarta itu setidaknya ada 3 kali. Jadi judulnya itu adalah Iriana bikin pangling tamunya Jokowi, gantikan Jokowi terima tamu, gaya fotonya hibur warga. Itu 1. Yang kedua, Iriana bikin full senyum UMKM, tiba-tiba keluar kediaman, borong makanan, beli pisang goreng buat Jokowi. Kemudian yang berikutnya, Iriana kagetkan warga antri Jokowi mendadak muncul pintu belakang rumah, begitu-begitu. Jadi bukan sesuatu yang signifikan, begitu ya, bukan Receh lah sesuatu ini ya, konten-konten receh. receh begitu. Tapi ternyata yang seperti ini memang yang disukai, dan kita tahu sudah mengidentifikasi 58% dan
IQ rata-rata orang Indonesia 78 itu kan memang menyukai hal-hal yang tidak berat untuk dipikirkan, yang jadi otaknya ada orang komedian yang mengatakan bahwa nanti banyak orang Indonesia yang ketika apa namanya dimakamkan atau ketika kita mati itu otaknya tuh masih seperti brand new karena tidak dipakai Mas Hersu. Jadi hal-hal yang berat ya aku nggak mau pusing, aku jadinya seperti bayi lah, masih masih baru semuanya seperti itu. Jadi ya ini salah satunya kita juga nantinya akan melihat begitu ya. Kita lihat apakah ini akan konsisten kemunculan dari Ya, Ibu itu Iriana. justru yang saya inginkan itu apa nanti kan kalau kemarin kan polanya oke satu dua orang dulu yang datang kan gitu, Mm-mm. kemudian sekarang udah mulai Mm. rombongan gitu. Hati-hati Iya, aja karena kalau ini kemudian tadi Anda menyebutnya sebagai semacam perjalanan spiritual gitu ya. Karena wisata mm-mm. spiritual lah dia Anda menyebutnya gitu ya. Betul. Kira-kira minta berkah itu. Mm-mm. Jangan Mm-mm. sampai lempar jumroh loh ya ke sana nanti orang. Kan gitu. Mas Hersu, ini ada komentar netizen juga yang mengatakan seperti itu. Kurang lebih ini wisata spiritual kemana nih? Apakah Hmm, yang religi yang bagus-bagus ataukah hmm, justru ke tempat-tempat yang seperti itu begitu kan? Yang hmm, hitam begitu loh. hmm. Aduh, kita Ya. pindah aja Mas Hersu. Ya, oke. Ini. Soal LPG ya, Mbak. Saya jujur Mm-mm. apa yang terjadi sesungguhnya ini karena terjadi antrian dan kita tahu kan LPG ini tentu identik dengan kebutuhan dari kelas masyarakat di bawah Betul. gitu dan kan tadi Mbak Agi menyinggung soal keberpihakan Pak Prabowo kecenderungannya sedikit-sedikit mulai sebenarnya terbaca kalau saya sama Bung Rocky itu menyebutnya ini sebagai paradigma yang berbeda gitu antara pemerintahannya Mm-mm. Jokowi dengan pemerintahannya Prabowo. Kalau pemerintahannya Jokowi itu jelas dia berpihak pada kepentingan oligarki, pengembang besar. Kalau Pak Prabowo kelihatan mulai warnanya itu warna Betul. lebih berpihakan kepada rakyat dan ini kan kalau omongannya sih udah jelas seperti itu. Tapi yang paling penting kita lihat kan pada implementasinya. Nah itu yang saya bertanya-tanya. Loh ini ada apa ini urusannya dengan tabung gas LPG melon ini kan konsumsi rakyat dan kalau kemudian rakyat dibikin susah apa yang terjadi apalagi di situ ada Bahlil soalnya yang urusan seperti itu dan Bahlil kan orangnya Pak Jokowi gitu. Iya, iya, iya. Bahlil orangnya Pak Jokowi, tapi kita belakangan tidak melihat lagi ya Bahlil ini apa namanya ketemu Pak Jokowi ke Solo Mm-mm, atau seperti mm-mm, apa begitu. mm-mm, Jadi kita lihat dulu ya. Ini Mas Ersu tadi mengatakan bahwa terjadi antrian gas LPG dan juga mm. harganya itu memang jauh daripada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Coba kita lihat apakah betul demikian. Ini kita lihat dari salah satu akun Twitter @heraloops. Dia mengatakan bahwa LPG untuk orang miskin langka sejak 2 pekan terakhir, harga melonjak dari 19.000 menjadi 23.000. Itu di Tangerang. Alasannya adalah meningkatnya permintaan karena efek libur panjang. Dan juga warung pengecer atau warung-warung tetangga kita lah begitu, wajib daftar jadi pangkalan resmi dari Pertamina, pangkalan LPG bersubsidi itu, agar harga sama dengan harga di pangkalan. Jadi harga pangkalan adalah memang harga pangkalan itu milik Pertamina, kepanjangan tangan dari apa namanya dari Pertamina dan kemudian kalau di tetangga itu adalah pengecer dia ngambil dari pangkalan untuk dijual kembali. Nah, biasanya mereka mengambil 2.000 3.000 karena mereka juga bersaing ketat Mas Hersu. Misalnya di sebuah komplek itu bisa ada beberapa pengecer. Jadi Hmm. artinya kalau misalnya mereka mengambil terlalu tinggi harga tersebut, mereka juga Nggak tidak laku ya. berani gitu, Hmm. nggak laku begitu. Nah, di sini ada kemudian jawaban dari para netizen di kolom komentar mereka mengatakan di Bima NTB sini, kalau pas langka harga sampai 35 sampai 40 ribu. Luar Hmm. biasa. Hmm. Normal di agen 22.000, di warung 25.000. Jauh tinggi sekali. Di Kota Tangerang sudah naik 25.000. Barang susah, antri panjang. Ya, ada juga yang mengatakan harga eceran resmi SK Gubernur 17.000. Nyatanya dijual 20.000 di pangkalan. Kalau di warung bisa 28 sampai 30.000. Memang sudah parah kerusakan negeri ini. Banyak promo di FB, Facebook ya. Tabung 125, tukar kosong dengan isi 150.000. Ini dengan minim 10 tabung. Nggak tahu syaratnya apa. Wah, ini permainan lagi nih artinya. Karena tidak boleh seperti itu. Kemudian kok balik lagi ke zaman tahun 60-an. Negara nggak ada kapoknya. Rakyat selalu dibuat susah oleh mafia. Ini banyak sekali Mas Hersu Hmm. komentar-komentar tentang ini ya. Yang dulu oke gas, sekarang antri gas gitu. Oke, tapi oke. Singkat katanya apa yang terjadi sesungguhnya?
Jadi yang terjadi ini saya rasa ada permainan di distribusinya atau di pangkalannya begitu. Mm-mm. Tapi pemerintahan Prabowo ini sepertinya tidak mau mencari di mana letaknya karena mungkin sudah merata permainan seperti Mm. itu di masa Pak Jokowi kan. Mm. Mafianya mainnya seperti itu. Jadi akhirnya dibuatlah peraturan bahwa eceran itu tidak boleh menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kilogram tersebut dan semuanya harus membelinya di pangkalan gitu. Mm. Tapi belakangan ternyata ini banyak sekali yang berteriak seperti itu, Mas Hersu. Jadi seperti misalnya antri dan kemudian juga banyak sekali pangkalan itu memang yang letaknya agak jauh dari perumahan. Pangkalan Jadi siapa kalau punya ya, Mbak ya? kalau pangkalan ini milik Pertamina. Oh, oke. Jadi Nah, yang perlu pangkalan diawasi biasanya ini nanti ada permainan lagi dengan orang tertentu. Nah, kan betul. gitu kan begitu Nah, langka kan itu. harganya naik ya. Jadi sesuai supply and demand itu hati-hati yang mesti diawasi itu. Iya, dan kemudian juga bagaimana cara mencari pangkalan itu memang sudah ada ya. Hmm. Ada, coba saya mencari di cara mencari pangkalan LPG terdekat itu dengan membuka subsidi tepat lpg.mypertamina.id. Itu Ya kan namanya ya. nggak semua Tapi orang bisa orang seperti tahu, itu, Mbak. Ya betul, kelas bawah mana ngerti yang gitu-gitu, saya mana aja ngerti, betul. pusing Dan ini suruh nyari kayak gitu-gitu tuh. Ini iya, jangan tidak ini sesuai. walaupun udah eranya digital tapi saya kira nggak bisa terus digeneralisir, bos. Oh kan kita udah ini nggak bisa lah kayak gitu. Betul, jadi apalagi namanya sulit ini, Mm-mm. subsidi tepat LPG, Ya iya yang mypertamina.id. Dan bikin. ini adalah subsidi kelas bawah yang mereka tidak memikirkan hal-hal Nah, seperti ini. Jadi ini iya memang mereka ini akun kok anu ya terlampau BUMN. lagi bawain subsidi harus pakai namanya gitu. Kalau kamu LPG gampang atau LPG murah gitu aja kan lebih mudah. Ngapain mesti ada subsidi kan ada penjelasannya di dalam. Ini kadang-kadang Karena pemerintah juga kalau kadang-kadang Mas Hersu, iya iya. baru di situ nanti di bawahnya ada apa petunjuk lokasi mencari pangkalan Wah, terdekat. mau siapa Tapi yang bisa, saya aja bingung kalau dikasih suruh kayak gitu kayak gitu. Kan dan gitu. akhirnya terkuak. Memang pada awal Januari kemarin itu sebagai mungkin Sri Mulyani begitu ya menuju ke tanggal 1 Februari kemarin pada hari Sabtu ya Hmm, ketika dimulainya bahwa pengecer itu tidak bisa menjual gas LPG bersubsidi begitu kan Sri hmm, Mulyani sempat mengunggah di akun IG-nya Mas hmm, Hersu hmm. yang kemudian ya ternyata Sri Mulyani ini pun tidak mengetahui bahwa harga di luar itu sampai Aduh, jangan-jangan sampai Sri dua puluh Mulyani, ribu. jangan-jangan Sri Mulyani nggak tahu juga kalau anggaran zamannya Pak Jokowi itu dipakai secara ugal-ugalan. Jangan-jangan gitu juga. Aneh Ya, banget sih. betul. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa harga gas LPG 3 kilogram itu sampai 20 ribu sampai tiga Hmm, puluh ribu begitu ya. hmm. Karena memang skema dari Pertamina seharusnya dijual eceran ternyata 12.750. Dari Oke. angka turun angka penjualan 12.750 itu ternyata Pertamina atau dalam hal ini pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar 30.000. Jadi harga aslinya sebetulnya adalah 42.750. Setelah Hmm, disubsidi menjadilah hmm, ketemu angka ya. 12.750. Setiap provinsi itu ada SK gubernur. Seperti tadi misalnya SK gubernur menetapkan 17.000, Hmm, misalnya 17.500 gitu ya sesuai provinsi. Tapi ternyata dijualnya menjadi 25, menjadi ya. 30 dan sebagainya. Nah, ini Kelakuan permainannya ya. itu di mana? Ya. Nah, sekarang ini sepertinya itu mau ya diputihkan saja, bukan dicari pokok permasalahannya, yaitu dengan Hajar cara aja pokoknya gitu, potong aja hajar. begitu ya. Pokoknya sekarang Hmm, belinya di pangkalan. Nah, hmm, masalahnya ini masyarakat kecil ini untuk membeli di pangkalan kalau jaraknya itu 1 kilo, 2 kilo begitu ya, hmm. atau lebih jauh lagi, mereka kan susah untuk Nah, misalnya untuk membeli itu nenteng-nenteng ya jalan kaki, apalagi kalau nggak mereka pakai ini anu ya ojek. UMKM itu rumah makan eh, kaki lima gitu yang mereka juga harus Oh, itu repot kayak gitu tuh. Jadi saya repot, kira mesti betul. jangan terlalu rigid ya kalau memang niatnya baik untuk memotong itu perlu di di aplikasi di lapangan itu seperti apa itu yang saya kira mungkin catatan Mhm. dari kita ya Mbak Agi ya. Betul sekali Mas Ersu. Dan kemudian akhirnya ini pada hari Ahad kemarin akhirnya apa namanya
Bahlila Hadahlia juga mengatakan bahwa akan diupayakan itu eceran-eceran itu, warung-warung eceran nanti menjadi pangkalan. Yaitu dengan cara mereka mendaftar. Ini dalam jangka waktu 1 bulan ini diberi kesempatan sampai dengan bulan Maret, begitu. Jadi bulan Maret itu warung-warung eceran itu sudah Benar. bisa menjadi pangkalan. Cuman Betul. masalahnya ini penerapannya nanti mereka harus pakai OS kan, OSS, aplikasi online single itu submedia. Aduh, Nah, ampun itu kan dah. mereka harus mereka harus melek teknologi juga lah begitu. Iya. Dan ini kita lihat pelaksanaannya nih, kita pantau Mas Yesu. Apakah Yes. kan harus ada nomor induk berusaha atau NIB. Hmm, Nah, hmm, NIB ini apakah dengan mudah akan mereka dapatkan sehingga hmm. tujuan ini sehingga mereka akan bisa Yes. menjual seharga pangkalan. Kita lihat, Oke. ini betul-betul mafianya akan dipangkas atau tidak. Oke. Kita akhiri perbincangan kita, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Semoga